Halo semuanya, coba kalian hitung, berapa banyak baterai yang kalian sentuh hari ini? Dari alarm di smartphone yang bangunin kalian, jam tangan yang kalian pakai, sampai kunci remote mobil atau motor. Kita hidup di dunia yang bergerak, dan tanpa baterai, mobilitas kita akan lumpuh total. Baterai sebenarnya adalah sebuah reaktor kimia portable. Di dalamnya ada proses perpindahan elektron yang menghasilkan arus listrik. Tapi masalahnya, banyak dari kita yang asal beli baterai. Ada yang harganya 5.000 dapat 4, ada yang 1 biji harganya 50.000. Kenapa bedanya jauh banget? Dan kenapa ada baterai yang kalau didiamkan lama malah karatan dan merusak alat elektronik kita? Hari ini, kita akan bedah tuntas mulai dari jenis, kelebihan, kekurangan, sampai cara penanganan limbahnya. Pastikan tonton sampai habis karena di akhir saya akan kasih tips cara memperpanjang umur baterai HP kalian. Kita mulai dari yang paling klasik, baterai primer. Ini adalah baterai non-recharge atau tidak bisa diisi kembali. Sekali habis, dia nggak bisa digunakan lagi. 1. Zinc Carbon Heavy Duty. Ini adalah kakeknya baterai. Harganya paling murah, sering banget kita temui di warung-warung. Kelebihannya, sangat murah dan ringan. Kekurangannya, kapasitas energinya kecil. Dan yang paling menyebalkan adalah sifat korosifnya. Kalau kalian punya jam dinding yang mati dan baterainya dibiarkan di dalam selama berbulan-bulan, cairan kimia di dalamnya akan keluar, membeku seperti garam, dan merusak terminal besi alat kalian. Baterai jenis ini baiknya digunakan hanya untuk alat yang konsumsi listriknya sangat rendah, seperti remote TV atau jam dinding. Pernah lihat logo kelinci yang terus berlari di iklan? Itulah alkalin. Kelebihannya, dia menggunakan elektrolit potasium hidrosida yang membuat densitas energinya jauh lebih padat. Dia tahan 3-5 kali lebih lama dari zinc karbon. Dia juga lebih stabil di suhu ekstrim dan punya masa simpan, shelf life, yang panjang, bisa sampai 10 tahun kalau belum dibuka. Kekurangannya, harganya bisa 3 kali lipat lebih mahal. Alkalin biasa dan baik digunakan untuk alat yang butuh tenaga konstan dan cukup besar, seperti mainan mobil-mobilan, Tamiya RC, senter LED, atau kamera digital jadul. Masuk ke kategori favorit kita semua, baterai sekunder atau baterai yang bisa diisi ulang. Inilah yang bikin teknologi makin canggih. 1. Lithium-ion, Li-ion. Ini adalah juaranya. Kenapa hampir semua HP dan laptop pakai ini? Karena Li-ion punya energy density yang sangat tinggi. Artinya, dengan ukuran kecil, dia bisa menyimpan tenaga besar. Dia juga nggak punya memory effect. Artinya, kalian nggak perlu nunggu baterai 0% baru dicas. Malah, Li-ion paling suka kalau persentasenya dijaga di angka 20% sampai 80%. Kelemahan, dia sensitif terhadap panas. Suhu di atas 45 derajat Celcius bisa memperpendek umurnya secara permanen. 2. Lithium polymer, LiPo. Kalau lithium-ion biasanya bentuknya tabung silinder atau kotak kaku, lithium polimer ini seperti jeli yang dibungkus plastik foil. Makanya dia bisa dibuat sangat tipis. Kelebihan, lithium polimer sangat ringan dan bisa memberikan arus besar dalam sekejap, discharge rate tinggi. Itulah kenapa drone dan mobil remote control balap pakai lithium polimer. Kekurangan, dia paling rewel. Kalau sampai kembung atau bocor karena benturan, dia bisa terbakar hebat. 3. Baterai nickel metal hydride, NiMH. Ini adalah alternatif rechargeable untuk mengganti baterai AA biasa. Kelebihan, jauh lebih ekonomis untuk pemakaian jangka panjang. Satu baterai NiMH berkualitas bisa dicas sampai 500 hingga 1000 kali. Bayangkan berapa banyak sampah baterai yang kalian kurangi. Kekurangan, self-discharge-nya tinggi. Kalau kalian cas penuh lalu disimpan sebulan tanpa dipakai, isinya bisa berkurang sendiri. 4.
lead acid, atau aki. Ini baterai paling senior. Isinya timbal dan cairan asam. Kelebihan, murah untuk kapasitas yang sangat besar. Dia sanggup memberikan trunking current atau sentakan listrik raksasa untuk menyalakan mesin kendaraan. Kekurangan, berat banget dan cairannya sangat beracun, limbah B3 berat. Sering bingung lihat kode di baterai dan ukuran apa yang kita perlukan. Mari kita bedah singkat. Tipe AA dan AA. Tipe AAA adalah yang paling kecil, biasanya untuk remote AC atau TV. Sedangkan tipe AA adalah ukuran standar dan biasa digunakan di joystick atau jam alarm. Tipe C dan D. Tipe C dan D ini adalah berbentuk silinder. Tipe C dan D biasa digunakan untuk senter, radio dan pemutar musik portable. Baterai kotak 9 volt. Punya 2 kutub di atas. Sering dipakai untuk alat musik, efek gitar, atau detektor asap. Battery coin. Kode CR, lithium biasanya 3 volt. Awet banget, sering buat mos komputer atau remote kunci mobil. Kode LRSR, alkaline silver oxide biasanya 1,5 volt. Dipakai untuk jam tangan atau kalkulator. Terakhir, ini bagian paling penting, keamanan dan lingkungan. Baterai itu mengandung logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Jangan pernah membuang baterai bekas ke tempat sampah biasa atau dibakar. Kalau masuk ke tanah, dia akan mencemari air tanah yang kita minum. Cari titik, drop-off, limbah elektronik di kota kalian. Tips tambahan buat kalian. 1. Jangan cas HP semalaman sampai panas. 2. Kalau alat nggak dipakai lama, lepas baterainya agar nggak bocor. 3. Jangan campur baterai baru dan lama dalam satu alat, karena baterai lama akan memakan energi baterai baru dan memicu kebocoran. Nah, sekarang kalian sudah paham kan kenapa harga baterai beda-beda? Semoga konten ini membantu kalian lebih bijak memilih sumber energi untuk gadget kalian. Kalau suka, klik like, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info teknologi lainnya. Saya Ewina, sampai jumpa di video berikutnya.